Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pembahasan kita masih sekitar komunikasi dalam Islam. Ya, kali ini kita membahas tentang komunikasi dalam perspektif hadis. Ya, sebelumnya kita sudah bicara tentang pola komunikasi di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat kisah, kemudian pengulangan dan graduasi ya, dan kesemuanya memiliki nilai-nilai akhlak di dalam Al-Quran. Dan memang demikianlah bentuk komunikasi Allah kepada manusia, kepada Nabi Muhammad. Jadi tujuan dari komunikasi yang ada di dalam Quran untuk menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang buruk. Hakikatnya demikian. Dan hadis sendiri sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Al-Quran. Pola komunikasi yang hendak dibangun di dalam Al-Quran dan hadis sama. Karena pertama bahwa Nabi Muhammad itu bukan cuma sebagai nabi, beliau sebagai pemimpin, sebagai teladan, ya, sebagai dai. Dan sudah semestinya ya, sebagai seorang dai, sebagai seorang rasul, dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Salah satu cara untuk menyampaikan pesan tersebut tentu harus dengan komunikasi kan. Dan Nabi di sini merupakan sosok yang cerdas. Bagaimana dia bisa berdamai dengan masyarakat Arab menggunakan komunikasi yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan hasil pikirannya sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimanapun bentuk kalimat yang disampaikan oleh Nabi, bahwa itu tidak akan merubah bahwa Nabi memang melakukan itu adalah dalam bentuk komunikasi kepada umatnya. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, tetapi beliau adalah sosok yang cerdas, sosok yang terdidik ya. Bagaimana orang yang keras olehnya bisa masuk Islam. Bagaimana masyarakat Arab yang terpecah-pecah oleh Nabi bisa disatukan. Bagaimana dulu Islam yang masih kurang, terbelakang, sekarang sudah banyak. Dan saya kira banyak yang maju. Tentu itu membutuhkan pola komunikasi yang jelas, tegas, terarah, benar, jujur. Dan bentuk komunikasi Nabi bukan cuma kalimat, tetapi juga dari sikap. Nah, ini yang kedua. Jadi bukan hanya kalimat nahyu mungkar, bukan amr, perintah, bukan itu saja. Tetapi komunikasi yang dibangun Nabi juga bagian dari sikapnya itu, meskipun Nabi tidak mengatakannya. Dan pesannya sebetulnya sama dengan Quran yang diinginkan, menumbuhkan nilai akhlak, bahkan menjadi penjelas, bahkan menjadi penambah. Apa yang di Quran tidak diperinci, oleh Nabi diperinci. Jadi tujuan komunikasi di dalam agama kita, ya, tujuan komunikasi Nabi, tujuan komunikasi Quran itu jelas, membangun karakter. Jadi sebetulnya ilmu ini bukan duniawi, justru sangat ukhrawi, karena kita banyak disuruh untuk menjaga kalimat, untuk menjaga perkataan. Itu kan pintu masuk dalam sebuah komunikasi. Baik, ini saya tidak mengatakan semua, sebetulnya kan banyak komunikasi verbal ya yang disampaikan oleh Rasul. Yang di sini yang di dalam hadis ini disampaikan bahwa salah satu jenis komunikasi verbal Rasul itu adalah jelas dan tegas ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah rawahu Tirmizi, bahwa beliau tidak bertele-tele. Beliau jelas mengatakan sesuatu tersebut. Bahkan di lain kesempatan bukan cuma jelas,
Beliau menyuruh kita untuk ngomong yang manfaat atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang manfaat itu perlu sekali, penting. Karena kalau sudah tidak manfaat omongan tersebut, isinya mengandung hal-hal yang buruk, tidak jujur di dalamnya, bisa terjadi pertengkaran ya. Bisa terjadi pertentangan. Banyak hoax yang timbul. Coba kalau pola komunikasi ini kita pelajari kemudian tarik dalam kehidupan kita. Jelas, tegas begitu kan, jujur. Karena ketidakjujuran dalam komunikasi dengan dalam kalimat tentu akan menimbulkan konflik karena banyak kebohongan di situ. Dan kebohongan dalam hadis lain itu bisa mengantarkan orang pada fujur dan dosa dan bisa mengantarkan seseorang pada neraka. Sementara perkataan yang baik dan jujur bisa mengantarkannya kepada surga. Nah, dewasa ini kalimat-kalimat yang tegas dan jelas ini agak sulit untuk kita temukan. Banyak yang ambigu ya. Teman-teman pun harus minta kejelasan kepada saya kalau ada perintah dari saya yang tidak jelas, kurang tegas, perlu klarifikasi, maka sampaikan kembali di grup. Misalkan ada pertanyaan di UTS ini Pak, maksudnya seperti apa? Karena boleh jadi saya menyampaikan itu tidak secara tegas dan juga tidak secara jelas. Bagaimana kedudukan dari hadis yang disebutkan di sini? Ini sebetulnya derajatnya cukup bisa dibilang sahih karena dia tersebut di beberapa kitab ya. Jadi Sahih Bukhari tersebut, di dalam Muslim tersebut, sanadnya juga tidak ditemukan seseorang yang cacat dalam periwayatannya. Jadi bahwa hadis ini banyak diriwayatkan oleh kitab Mu'tabaroh ya, kitab yang dikenal dalam hadis yang banyak merangkum tentang hadis-hadis sahih, bahwa memang Rasul memiliki sikap demikian dalam berkomunikasi. Ya, siapapun Anda, entah Anda jadi pemimpin, apalagi pemimpin, ya harus memiliki sikap kalimat yang tegas dan juga jelas. Ini yang pertama dari contoh komunikasi verbal yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Yang kedua ini sama seperti yang disebutkan di dalam Quran, tikror, mengulang. Nabi juga senantiasa atau seringkali mengulang omongannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Tirmizi, juga Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah As-Safar, telah menceritakan kepada kami Abdul Somad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Musanna berkata, Sumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami. Jadi ini rangkaian sanad ya, kalau teman-teman masih ingat. Kalau sanadnya lebih dari satu, maka bisa dipastikan hadis tersebut mutawatir. Sumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bila berbicara diulangnya 3 kali, hingga dapat dipahami, dan bila mendatangi kaum, beliau memberi salam 3 kali. Ya, sesuatu yang penting mestinya memang selalu diulang-ulang. Pesannya sebetulnya tidak hanya untuk harus 3 kali kah? Saya kira tidak begitu ya. Inti dari pesannya bahwa sebuah pendidikan dalam komunikasi agar orang mengerti dengan baik diulang kembali meskipun waktunya tidak 1 kali. Hari ini, besok lagi, besok lagi. Nah, Nabi mengulang itu bisa saja, atau konteks kita sekarang kita mengulang omongan boleh jadi karena memang orang itu lemah dari akalnya, lemah hafalannya, lemah pengetahuannya, bisa saja kan, sehingga kita harus mengulang ya. Mungkin teman-teman bertemu dengan sahabat yang ya seperti itu, dan cara kita supaya dia paham adalah dengan mengulangnya omongan tadi itu agar dia dapat mengerti dengan cepat. Karena kalau ini yang penting tidak diulang, ya tentu akibatnya akan membuat disinformasi. Dia tidak mengerti apa yang kita maksud. Jadi pengulangan itu juga memiliki makna yang dalam. Ya, jika memang sebuah kalimat perkara penting disampaikan dengan hanya sekali, bisa saja terjadi pelanggaran. Dia tidak mengerti informasi yang disampaikan. Maka sebuah aturan pun itu biasanya diulang-ulang lagi. Pelajaran pun ya diulang-ulang lagi untuk menetapkan nilai-nilai itu di dalam
diri kita. Karena tidak semua orang bisa menerima dengan cepat, ada yang harus diulang lagi. Ya, pelajaran Anda itu semua materi sebetulnya harus diulang, membaca juga harus diulang. Jadi ini sebetulnya komunikasi verbal ini bisa kita realisasikan di dalam bentuk komunikasi kehidupan yang lebih luas. Bahwa ada sesuatu yang penting yang itu tidak bisa sekali untuk disampaikan. Harus berkali-kali. Ini pun derajat hadisnya saya kira cukup kuat ya. Apalagi di sana ada Anas bin Malik. Ini terkenal dengan riwayat hadis yang sahih. Ini pun terdapat di dalam Musnad Ahmad, kemudian di dalam Tirmizi, di Fathul Bari, di dalam Imam Bukhari. Ya, insya Allah hadis ini bisa lah untuk kita jadikan pegangan bahwa memang Rasul bukan cuma tegas, tetapi kerap kali dia mengulang. Bukan cuma juga mengulang, dia juga berkata dengan lembut. Ya, di sini saya tidak menuliskan ada hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi mengucapkan kalimat itu tidak dengan kasar ya, tidak dengan menghina begitu. Tentu tidak ada itu dalam diri Nabi Muhammad. Suatu ketika dia sedang rapat dengan temannya di masjid, kemudian datang badui ke masjid tersebut, lantas dia kencing di pojok masjid. Waktu itu Umar bin Khattab bangun dan mau marah dia, tapi ditahan oleh Nabi. Dan dimintanya untuk berlemah lembut gitu. Coba kalau orang kencing dipaksa untuk berhenti, bisa kacau gitu. Setelah dia mengeluarkan hajatnya, baru Nabi mendatangi dengan lembut dan dia memberitahu, ini masjid, di sini tempat beribadah, bukan tempat buang air. Sehingga si badui pun paham. Ya, itu kan kemampuan, kita kan tahu apa itu badui ya, orang-orang nomaden yang boleh jadi peradabannya tidak seperti di kota, beberapa hal mungkin berbeda. Artinya ada hal yang dia tidak mengerti, ada hal yang dia mengerti. Nah, dalam konteks ini dia tidak mengerti. Karena Nabi memahami kondisi itu, dia pun mengucapkan kalimat sesuai dengan tempatnya, dengan lemah lembut. Ya, itu contoh, tambahan contoh ya. Yang ketiga, sebagai contoh bagaimana kalimat verbal Nabi itu mencerminkan akhlak yang positif. Bahwa beliau hanya bicara yang perlu, tidak ada menghina, tidak ada, hanya mengucapkan basmalah. Nah, yang saya bilang tadi itu, qul khairan au liyasmut. Hadisnya bisa ketemukan dalam Hasan, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Aku bertanya pada pamanku Hind bin Abu Hallah, Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali apabila perlu. Membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah. Isi pembicaranya padat dengan makna, kata-kata jelas, tiada yang sia-sia, tiada pula yang kurang dipahami. Beliau tidak pernah berlaku kasar, tidak pernah menghina. Riwayat Tirmizi. Nah, seperti saya bilang di muka tadi, kalau tidak ada yang perlu untuk disampaikan, ya nggak usah ngomong. Ya, bukan berarti kemudian kita nggak ngomong ya. Justru hadis itu menyuruh untuk bicara, tetapi yang manfaat. Nah, kalau sudah selesai pembicaraan tersebut, ya sudah. Jangan nambah-nambahi sesuatu yang lain, karena itu dampaknya bisa buruk dalam kehidupan pribadi dan juga sosial. Jadi bentuk komunikasi ini sekali lagi memiliki nilai akhlak yang tinggi. Coba kalau sekarang media-media massa kita bermedsos menggunakan gaya bahasa komunikasi Nabi dan Quran, damai, ya kan? Memilih kalimat yang tepat. Kalau memang tidak perlu ya diam saja. Gitu. Kalau memang perlu dan harus bicara, bicaralah. Gitu. Ketika bicara pun tegas, jelas, lembut, tidak ada hinaan. Kan mestinya begitu. Ya, nilai-nilai ini saya kira sangat bagus untuk kita terapkan di dalam kehidupan komunikasi kita. Sanad ini diriwayatkan dari Sufyan bin Waqi, dari Jumai bin Umar bin Abdurrahman al-Jilli,
Al-Ijli dari seorang laki-laki Bani Tamim, yaitu putra Abu Hallah. Beliau ini suami dari Khadijah sebelum bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, itu merupakan contoh dari mana atau bentuk komunikasi verbal Nabi, ya, bahwa ada yang sama dengan Quran, dia mengulang-ulang, kemudian tegas, jelas, kemudian lembut, dan hanya berbicara jika memang itu perlu dan penting. Bagaimana dengan komunikasi nonverbal? Ini tentu komunikasi yang tidak disampaikan dengan kalimat, tapi dia menggunakan tanda. Salah satunya terdapat di hadis Muslim nomor 4306. Ini dari Ubadah bin Samit. Ini pun sering sekali untuk meriwayatkan hadis orang ini. Apabila wahyu sedang turun kepada Nabi, beliau menundukkan kepalanya, dan para sahabat pun ikut menundukkan kepala. Dan apabila wahyu telah selesai dibacakan, beliau mengangkat kembali. Nggak ngomong Nabi kalau ada wahyu. Tapi dari bentuknya, bahasa tubuhnya, itu adalah komunikasinya. Sahabat mengerti bahwa Nabi sedang berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan malaikat Jibril, yaitu mendapatkan wahyu. Dan sahabat Nabi tidak bertanya karena mereka mengerti bahwa ini adalah bentuk dari komunikasi juga. Komunikasi yang disampaikan kepada para sahabat tetapi tidak dalam bentuk kalimat. Ada banyak yang lain sebetulnya. Ini saya kira derajat dari hadisnya. Misalkan tentang tanda, ya. Bahwa Nabi Muhammad banyak memberikan tanda. Misalkan ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti mereka yang senantiasa bersama dengan anak yatim, itu jaraknya dengan Nabi itu seperti telunjuk dengan jari tengah. Nah, dia tidak menyebutkan, tetapi dia memberikan tanda. Nah, di hadis ini Nabi menyebutkan tentang ilmu yang akan diangkat, ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan kekacauan? Akan banyak kekacauan. Dan kemudian seorang sahabat bertanya, kekacauan yang dimaksud apa? Tapi Nabi tidak memberikan jawaban jelas, hanya memberikan isyarat, ya, dengan telunjuk, dengan jari. Biasanya beberapa hadis menyebutkan begitu. Seperti menyebutkan tentang hari kiamat kapan terjadi, Nabi Muhammad kan hanya memberikan tanda dengan telunjuk bahwa itu akan sangat dekat sekali. Atau kapan Dajjal keluar, itu pun dengan jari-jarinya, ya, bahwa untuk menandakan bahwa itu dekat. Dari sikapnya, misalkan kalau ada gerhana, Nabi langsung sholat cepat-cepat, ya, pakai surban, sujudnya lama, rukunya lama. Kemudian sahabat mengerti bahwa ini berarti penting. Dengan sikapnya itu komunikasi. Ada lagi sahabat yang makan biawak, tapi Nabi nggak bilang boleh, nggak bilang nggak boleh, jalan saja. Itu juga bentuk komunikasi non verbal, sehingga ada sahabat yang memakan, ada sahabat yang tidak memakan. Nah, ini yang lain tentang bagaimana kehidupan manusia. Kemudian Nabi tidak menjelaskannya, tetapi dengan menggunakan gambar bahwa ada manusia di tengahnya, kemudian di samping kanan kirinya itu adalah kemungkinan-kemungkinan dalam hidupnya. Dan setiap kemungkinan-kemungkinan itu berpengaruh terhadap kemungkinan yang lain. Dan harapan tertingginya itu adalah akhirat. Akhiratnya ini sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kalau kemungkinan yang satu betul, kemungkinan yang lain juga betul. Kalau kemungkinan satu buruk, ya yang lain juga buruk. Tetapi gambaran tentang kehidupan manusia itu tidak disampaikan dengan verbal. Dia gambar dengan tanda. Ya, teman-teman, saya kira itu bentuk komunikasi Nabi kepada kita, yakni dengan verbal dan non-verbal, ya, bahwa di dalamnya memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu untuk membangun akhlak seorang muslim dalam berkomunikasi. Jika nilai komunikasi ini dibangun dalam sebuah komunitas, katakanlah komunitas kecil kita sendiri secara pribadi, maka saya kira nilai-nilai damai itu akan
tercipta sedikit demi sedikit. Bahkan bukan cuma itu, kita berkata baik itu atau diam itu bagian dari bentuk keimanan kepada hari akhir, ya. Karena kan kehati-hatian. Kita tidak tahu dengan kalimat kita orang sakit hati atau tidak. Makanya Nabi menyebutkan, kamu diam dan berkata manfaat itu ciri kamu beriman kepada hari akhir. Karena orang yang tahu hari akhir akan dihitung termasuk omongannya tersebut. Itu saya kira teman-teman, jika nanti ingin ditambahkan silahkan, atau berdiskusi kita di grup juga bisa. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.